Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Manajemen Rumah Sakit. Baiklah, di sini saya akan mereview video yang saya pilih yang berjudul Junk Food: The Dark Side of the Food Industry. Alasan saya memilih video yang berjudul Junk Food: The Dark Side of the Food Industry yang disutradarai oleh Philip Mach dan Frances Wellhammer adalah karena maraknya makanan junk food di sekitar kita, di mana tidak sedikit dari kita yang memahami bahwa mengkonsumsi junk food secara berlebihan sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Beberapa contoh masalah kesehatan yang ditimbulkan dari kita yang mengkonsumsi junk food secara berlebihan yaitu seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Seperti yang terjadi pada Carol yang berusia 34 tahun. Ia sangat suka dengan makan makanan junk food, sehingga semakin hari berat badannya semakin bertambah. Dan dia pun tidak percaya diri dengan dirinya sendiri karena banyaknya orang-orang yang memandang dirinya seakan mengolok-ngolok tentang berat badannya. Dia pun berpikir, mengapa saya dihina oleh orang asing hanya karena penampilan saya? Dan karena berat badannya semakin melonjak drastis, dia pun akhirnya terkena obesitas. Alasan lainnya yaitu karena junk food semakin mudah ditemukan di toko-toko makanan dan minuman, restoran cepat saji, dan bahkan di mesin otomatis yang ada di berbagai tempat. Hal ini membuat kita semakin mudah untuk memperoleh makanan cepat saji daripada memasak makanan sehat di rumah. Makanan cepat saji dapat disajikan dengan cepat dan tidak membutuhkan persiapan yang rumit atau waktu yang lama untuk diolah. Ini sangat cocok bagi orang yang memiliki jadwal yang sibuk dan tidak punya waktu untuk memasak makanan sehat. Junk food juga seringkali memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan makanan sehat. Ini membuatnya menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi orang yang ingin menghemat uang dalam hal makanan. Selanjutnya yaitu klasifikasi jenis bencana yang akan terjadi. Dengan terlalu banyak mengkonsumsi junk food, semakin banyak orang di seluruh dunia yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Penyakit seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular menjadi lebih umum. Epidemi obesitas global telah menjadi masalah kesehatan yang kritis yang dapat mempengaruhi jutaan nyawa dan membebani sistem layanan kesehatan di seluruh dunia. Dalam video tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan untuk mengubah atau menghentikan strategi industri makanan secara keseluruhan. Video tersebut juga menyoroti dampak negatif industri makanan terhadap kesehatan masyarakat, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya perubahan bagi kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu sebab akibat bencana yang ditimbulkan. Penyebab dari masalah yang timbul yaitu bermula dari wanita bernama Carol yang berusia 34 tahun dan tinggal di dekat kota Lausanne, Swiss. Sejak remaja, pola makan yang disantap sangat tidak sehat seperti mengkonsumsi sandwich, makanan ringan, dan minuman yang manis. Sejak usia 13 tahun, dia mulai mencekoki dirinya dengan memakan keripik kentang, kue kering, dan biskuit. Saat dia sedang menonton TV, dia akan makan lebih banyak lagi. Iklan yang muncul di televisi terlihat sangat lezat di matanya, sehingga dia perlu mencoba semuanya. Dari pola makanan yang tidak sehat serta pola hidup yang tidak sehat mengakibatkan berat badan Carol semakin meningkat dan sangat susah untuk menurunkannya. Tidak sedikit orang yang mengolok-ngolok dirinya dan memandang dirinya sebagai monster karena penampilannya. Selain berat badannya yang terus meningkat, dia pun mengalami mental health karena dari segi cara orang memandang dirinya. Dari cara orang memandang dirinya seakan mengolok-ngolok dirinya, dan itu membuat pikirannya semakin kacau, serta membuat pikirannya tidak tenang. Dan yang dia lakukan adalah memakan makanan yang lebih banyak lagi agar merasa lebih baik, sehingga bukannya berat badannya semakin menurun, melainkan berat badannya semakin melonjak naik, dan mental Carol pun semakin bermasalah. Selain Carol, terdapat juga seorang pria bernama Progelio yang kebanyakan memakan keripik.
panganan ringan lainnya, dan minuman manis sejak kecil. Ia sudah memakan jenis makanan semacam itu. Ibunya tidak pernah menyuruh dia makan buah sebagai gantinya. Dia selalu berkata, "Jika kamu suka, maka makanlah." Rogelio adalah seorang supir taksi. Dia menghabiskan hingga 12 jam sehari di dalam mobilnya. Rasanya sangat enak dan membantu dia untuk terus bekerja. Dan dia bisa terus mengemudi tanpa harus berhenti untuk menyantap makanan di rumahnya. Karena sama saja makanan cepat saji itu berlemak dan murah. Karena kebiasaan buruknya itu, sama seperti Carol, ia pun mengalami kenaikan berat badan yang drastis. Sehingga hanya untuk beraktivitas di luar rumah atau untuk berjalan, ia pun sering kehabisan nafas. Selanjutnya yaitu deskripsi kejadian bencana. Bermula dari wanita bernama Carol berusia 34 tahun yang tinggal di dekat kota Lausanne di Swiss. Sejak usia 13 tahun, ia mulai mencekoki dirinya dengan memakan keripik kentang, kue kering, dan biskuit. Dia akan duduk di depan TV dan makan lebih banyak lagi. Iklan yang ditujukan di TV terlihat sangat lezat, sehingga ia pun perlu mencobanya. Di sekolah Carol, banyak yang mengolok-ngolok soal berat badannya. Dia marah pada dirinya sendiri, mengapa berat badannya semakin bertambah banyak, mengapa dia begitu jelek, mengapa orang-orang mengira dia monster, mengapa dia dihina di jalan oleh orang asing hanya karena penampilannya. Dia marah pada dirinya sendiri karena sangat bertambah berat badan dan tidak bisa menurunkannya. Di dalam film, orang-orang seperti dirinya tidak punya masalah untuk menurunkan berat badan, tapi kenyataannya berbeda sejak remaja. Pola makan yang disantap oleh Carol sangatlah tidak sehat. Ia menyantap berbagai banyak makanan junk food seperti sandwich, makanan ringan, dan minuman yang manis. Semakin banyak ia makan, semakin buruk perasaannya, karena masalah dari cara orang memandang dirinya, dan dia akan makan lebih banyak lagi untuk merasa lebih baik. Itu adalah lingkaran setan yang tidak bisa ia hindari, dan dari hari ke hari, dosisnya terus bertambah sehingga sampai kehilangan kendali. Garam, gula, dan lemak adalah 3 bahan yang membuat godaan makanan tak tertahankan. Ilmuwan yang bekerja untuk produsen terus berusaha menemukan kombinasi yang sempurna dari bahan-bahan yang menggoda tersebut. Ia berbicara dengan seorang pria yang mengetahui industri luar dalam dan mengungkapkan strategi yang diterapkan perusahaan pangan raksasa. Ketiga bahan tersebut sangat ampuh. Yang pertama, garam. Mereka menyebutnya penyedap rasa karena biasanya itu ada di permukaan keripik di makanan ringan. Yang kedua, yaitu mereka juga menyukai lemak karena ada sensasi menggigit saat kita memakan sandwich keju panggang yang hangat. Yang terakhir, yang paling kuat dari ketiganya bagi banyak orang adalah gula. Secara alami, berdasarkan naluri yang mendasar, maka industri telah merancang apa yang mereka sebut kebahagiaan, yaitu untuk jumlah gula yang sempurna dalam produk, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak, berupa memaksimalkan daya pikat produk mereka. Wartawan pun melakukan investigasi, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti buku terlarisnya tentang industri makanan dan pembuatan makanan olahan. Seorang dokter mengaitkan makanan tidak sehat dengan obesitas. Bisa dimengerti, tapi yang mungkin tidak kita harapkan adalah produsen makanan terbesar di dunia mengakui hal yang sama pada tahun 2021. Nestle mendapat kecaman setelah detail dari presentasi internal diterbitkan oleh Financial Times. Dokumen tersebut menunjukkan perusahaan mengakui bahwa sebagian besar produknya tidak sehat, lebih dari 60%, tidak memenuhi definisi kesehatan yang diakui. Data ini termasuk kopi, susu formula, dan makanan untuk kesehatan medis tertentu. Presentase itu ditujukan bagi para eksekutif perusahaan-perusahaan multinasional terhadap pengungkapannya. Dengan munculnya COVID, ada kekhawatiran yang semakin besar tentang kesehatan dan kekebalan tubuh, dan tentang asupan gula. Pemerintah telah menjadikan perang melawan obesitas sebagai prioritas, dan yang memimpin tugas adalah Hugo Lopez Gatell, seorang dokter penasehat terpercaya Presiden dan Wakil Menteri Kesehatan. Setidaknya, selama 15 tahun terakhir, sekitar sepertiga dari semua kematian di Meksiko disebabkan oleh gizi buruk, dan itu terutama karena kelebihan gula, kalori, lemak, dan garam.
Pada tahun 1980, kurang dari 7% populasi di Meksiko mengalami obesitas. Sejak itu, angkanya telah meningkat lebih dari 5 kali lipat. Dalam jangka waktu yang sama, negara ini telah mengalami perubahan radikal berkenaan terbukanya pasar untuk perdagangan internasional. Pada tahun 1980-an, terjadi perubahan sangat mendadak baik secara ekonomi maupun sosial. Negara ini beralih ke neoliberalisme dan deregulasi ekonomi pada saat yang sama. Perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap risiko kesehatan dicabut. Meski akan perlu beberapa tahun hingga konsekuensinya menjadi nyata, ada kenaikan jumlah orang yang kelebihan berat badan. Dan sekitar 10 hingga 15 tahun kami melihat penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan kanker, serta yang lainnya. Krisisnya adalah penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1994. Warga Meksiko mengkonsumsi rata-rata 163 liter soda per orang per tahun. Parlemen Meksiko mengeluarkan 3 peraturan penting: pajak gula, larangan iklan yang menarik anak-anak, dan label peringatan yang ditampilkan secara mencolok pada produk tidak sehat. Sama seperti pada kemasan rokok, langkah-langkah itu dilobi oleh kelompok konsumen, dokter, dan kelompok swasta, seperti yang dijalankan oleh Dor Castillo saat ini. Produsen harus menyatakan apakah produk mereka mengandung kelebihan gula, kalori, lemak jenuh, lemak keras, dan garam. Ini sangat mendasar dalam memerangi kelebihan berat badan, obesitas, dan penyakit tidak menular yang dapat dicegah, dan mengurangi jumlah bulan misalnya, dan kemudian ada pembatasan pada produk anak-anak. Kekuatan politik negara berdaulat melindungi, membela, dan mempromosikan kepentingan publik, dan yang utama di antara kepentingan itu adalah melindungi anak-anak. Natalie Forpart-Labart adalah dokter anak yang menjalani puluhan tahun memberi konseling anak di bawah umur berlebihan berat badan, membantu mereka dalam perjuangan mereka untuk pola makan lebih sehat. Pada masa lalu, mereka memiliki anak yang sedikit kelebihan berat badan dalam kaitannya dengan usia dan tinggi badan mereka, tapi hari ini mereka memiliki anak-anak yang kelebihan berat badan secara besar-besaran, sekitar 20-30 atau lebih. Yang paling membuat ia kesal adalah kenyataannya bahwa anak-anak ini dimanipulasi. Mereka adalah korban dari sistem pangan ini. Mereka tidak bisa menghindar. Seringkali kita menyalahkan orang tua karena membuat pilihan yang salah dan memberi produk yang tidak sehat, tapi sangat sulit bagi mereka untuk membuat pilihan yang tepat. Pelabelan tidak selalu jelas bagi semua orang. Mereka melanggar hak asasi anak-anak. Adapun solusi dari masalah pada film dokumenter Junk Food: The Dark Part of the Food Industry yaitu yang pertama, pada pemerintah membuat peraturan mengenai pelabelan dan periklanan pangan serta dukungan terhadap pertanian berkelanjutan mungkin memerlukan kerjasama pemerintah. Yang kedua, untuk konsumen, mendorong konsumen untuk membuat pilihan makanan yang lebih sehat, mungkin memerlukan intervensi pendidikan dan keamanan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif junk food terhadap kesehatan mereka. Yang ketiga, petani, yaitu mendukung petani untuk beralih ke praktek pertanian berkelanjutan, mungkin memerlukan bantuan finansial dan teknis dari pemerintah dan organisasi. Yang selanjutnya, perusahaan makanan, mendorong perusahaan makanan untuk memproduksi makanan yang lebih sehat dan berkelanjutan, mungkin memerlukan perubahan dalam model dan praktis bisnis mereka. Para pemangku kepentingan mungkin mempunyai kepentingan dan prioritas yang berbeda, yang mungkin menimbulkan tantangan dalam menerapkan solusi yang dihasilkan. Namun, film dokumenter tersebut menunjukkan bahwa solusi sudah mulai muncul, yang menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk membuat perubahan, dan yang paling utama adalah pada diri kita sendiri, yaitu untuk membuat keputusan yang tepat untuk kesehatan diri kita, karena kesehatan kita adalah kita sendiri yang menentukannya, mulai dari pola hidup dan pola makan yang kita lakukan. Mungkin sekian review film dokumenter Junk Food: The Dark Part of the Food Industry dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.